Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Pratama, tim 164214113 dari kelas 78, Perencanaan Rekayasa dan Desain FTM kelas Ganjil. Di sini saya akan menjelaskan tentang review dan pembahasan mengenai film An Inconvenient Truth tahun 2006. Film ini adalah sebuah film dokumenter yang menceritakan tentang global warming dan juga perjuangan Albert Arnold Gore Jr. atau biasa kita kenal sebagai Al Gore, mantan Presiden Amerika Serikat yang ke-45, dalam menyadarkan masyarakat Amerika Serikat khususnya dan dunia pada umumnya tentang bahaya global warming dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Film ini disutradarai oleh Davis Guggenheim dan pertama kali rilis pada tahun 2006, tepatnya pada tanggal 24 Mei tahun 2006. Alur film ini disajikan dengan menggabungkan beberapa sesi. Sebagian besar film ini berisi rekaman penjelasan Al Gore ketika sedang mempresentasikan materi global warming pada audiens di sebuah acara. Dari sesi inilah kita akan mendapatkan banyak pengetahuan baru yang cukup mengejutkan mengenai global warming. Di sela-selanya, kita disajikan sedikit sejarah hidup Al Gore, perjalanan politiknya, dan beberapa animasi lucu yang mendukung penjelasan di presentasi tersebut. Kita diajak menyelami pemikiran Al Gore dan ikut merasakan pengalamannya dalam memperjuangkan kepedulian akan krisis iklim yang disebabkan oleh global warming. Setelah kita diberikan penjelasan yang empiris namun cukup ringan untuk dipahami tentang global warming, kita juga diberitahu berbagai cara yang bisa kita lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung demi menjaga bumi kita agar tidak terus memanas dan menimbulkan banyak masalah pada alam yang membahayakan bagi kita dan anak cucu kita nanti. Kita lanjut ke bagian jalan ceritanya. Jadi di awal film, Al Gore menjelaskan apa itu panas bumi yang dihasilkan oleh radiasi matahari. Ozon memerangkap sebagian panas bumi yang tujuan sebenarnya untuk mencegah suhu dingin yang terlalu ekstrim di muka bumi. Namun akibat pemanasan global, ozon tersebut menebal dan memerangkap panas yang berlebihan di muka bumi. Al Gore mempresentasikan data bagaimana bumi ini makin panas karena efek rumah kaca. Lalu ia menunjukkan serangkaian foto-foto yang dengan jelas menunjukkan bahwa gletser dan danau yang menyusut, salju yang mulai mencair, dan garis pantai yang mulai mundur. Ini jelas menjadi persoalan sekali untuk umat manusia di seluruh dunia karena dampaknya akan sangat besar untuk kemaslahatan umat. Banyaknya polusi menyebabkan banyak sinar inframerah yang seharusnya dipantulkan keluar angkasa ditahan oleh bumi. Akibatnya, bumi semakin panas dan sedikit demi sedikit melelehkan gumpalan es di kutub. Al Gore juga memberikan contoh nyata seperti salju di Kalimanjaro, lalu ada badai di Katrina, ditambah lagi dengan rata-rata suhu yang mulai panas di berbagai kota di dunia, bencana kekeringan, penipisan es di Arktik, serta luas daratan yang berkurang jika es di Antartika dan Greenland mencair. Dan apabila Greenland mencair, pasti akan membanjiri kota-kota di dunia seperti Beijing, Shanghai, sampai Washington DC. Al Gore menunjukkan data bahwa 10 tahun terpanas dalam sejarah berada di dalam 14 tahun terakhir. Selain panas bumi yang meningkat, pemanasan global juga mengakibatkan kadar air hujan meningkat. Namun peningkatan tersebut terjadi secara tidak merata di permukaan bumi. Di sebuah tempat, hujan bisa terjadi dengan sangat derasnya, hingga mengakibatkan banjir serta tanah longsor. Namun di provinsi atau tempat lainnya, hujan bisa saja tidak turun sama sekali, bahkan bisa berbulan-bulan, sehingga terjadi kekeringan yang membuat tanah retak-retak. Akibat pemanasan global, siklus air menjadi tidak labil.
siklus air menjadi tidak stabil atau labil dan tidak teratur. Hal ini berarti tingkat risiko bencana banjir terus bertambah. Al Gore juga menjelaskan bagaimana teknologi yang berkembang pesat saat ini berpengaruh besar terhadap pemanasan global. Pada zaman dahulu, kita melakukan segala-galanya dengan cara tradisional atau tanpa mesin. Namun kini, kita sangat bergantung pada mesin. Di dalam sebuah penelitian yang sudah ditampilkan, Amerika Serikat merupakan kontributor pemanasan global yang paling tinggi di dunia. Hal ini disebabkan oleh teknologi yang digunakan oleh Amerika Serikat merupakan teknologi-teknologi yang paling canggih, seperti banyaknya penggunaan kendaraan bermotor, berdirinya pabrik-pabrik. Ya, ini pastinya menyumbang banyak sekali faktor untuk pemanasan global di seluruh dunia. Meski sulit diterima, namun kenyataan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diiringi dengan penanganan lingkungan yang baik harus diterima oleh seluruh masyarakat Amerika Serikat pada khususnya dan dunia pada umumnya. Di dalam presentasinya, mantan Presiden Amerika Serikat ini menjelaskan bahwa kita ini adalah ibarat katak yang terperangkap di dalam sebuah teko pemanas yang ditutup. Ya, artinya kita tidak bisa kabur dari bumi sebagai tempat kita hidup ini. Hanya bumilah pilihan kita untuk tinggal dan menyelamatkan bumi dari pemanasan global, ya merupakan satu-satunya jalan bagi kita agar ya keberadaan umat manusia tetap berlanjut. Dan Al Gore juga menyatakan bahwa ya sebenarnya kita bisa untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat, ya bersama-sama membuat bumi ini menjadi jauh lebih baik lagi. Di akhir film ini ditampilkan beberapa kalimat yang seharusnya menggugah perasaan kita sebagai nenek moyang dari generasi setelah kita. Kita harus menghargai generasi selanjutnya dan memberikan kesempatan hidup untuk anak cucu kita nanti di lingkungan yang lebih baik. Bagaimana jika kita di masa depan anak cucu kita nanti bertanya, kayak dunia kita tuh kemana? Atau dihabisin sama kita sebagai nenek moyangnya gitu. Kan kasihan anak cucu kita nanti atau kasihan generasi setelah kita nanti. Ya, yang harus kita perjuangkan agar mereka juga mampu merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Dari film ini saya mengerti bahwa persoalan mengenai pemanasan global adalah suatu persoalan yang serius yang dihadapi seluruh umat manusia di dunia. Dampak pemanasan global seperti kekeringan, permukaan air laut yang semakin naik, banjir, tanah longsor, mencairnya gletser, suhu rata-rata di permukaan bumi yang semakin panas, dan sebagainya menjadi suatu konsekuensi jika kita terus-menerus abai terhadap kondisi bumi kita ini. Angka kematian manusia akan terus meningkat, ya, dan ya konsekuensinya bumi akan semakin rusak. Penting adanya upaya menangani pemanasan global ini secara serius. Seperti apa yang sudah diwacanakan, digembor-gemborkan oleh Al Gore pada tahun 2006 lalu. Atau ya, sudah 16 tahun lamanya, sudah dipersiapkan, sudah digembor-gemborkan oleh si Al Gore ini. Jadi betapa pentingnya adanya gerakan untuk menangani pemanasan global yang semakin parah di dunia ini. Dan sekarang saya tahu betapa pentingnya adanya renewable energy. Ya, karena adanya renewable energy ini penting untuk kemaslahatan umat manusia di bumi. Dengan adanya renewable energy, kita mampu untuk menjaga keberadaan sumber daya alam fosil di bumi ini yang ya semakin hari semakin sedikit jumlahnya. Selain itu, adanya renewable energy juga mampu mengurangi emisi gas CO2 yang menyebabkan pemanasan global secara signifikan, ya, yang nantinya harapannya akan membuat bumi kita jadi jauh lebih baik, lebih sehat, dan pemanasan global bisa ditekan keberadaannya. Susah memang, cuma ya jika kita terus berusaha, semua tangan saling menyatu untuk menyuarakan renewable energy, ya tidak ada yang tidak mungkin untuk terjadi. Selain itu, banyak hal lain juga yang saya dapatkan dari film ini. Selain pemahaman tadi tentang global warming, kaitannya dengan dunia politik, dan ya pentingnya renewable energy,
Saya juga kagum dengan sosok Al Gore karena pola pikirnya dan perjuangannya demi kebaikan banyak orang. Caranya mempresentasikan pemikirannya juga sangat luar biasa. Saya mendapat banyak inspirasi baru tentang arti public speaking yang bagus tuh bagaimana. Dan ya bagaimana cara dia menyajikan data dengan menarik dalam sebuah presentasi. Yang ya bagi saya sendiri sangat penting ya sebagai calon engineers di masa depan untuk perlu belajar menyajikan data secara akurat, tepat, dan ya menarik. Saya juga kembali disadarkan untuk menghentikan generalisasi negatif yang biasa kita lakukan pada negara Amerika Serikat. Kita sering menganggap bahwa Amerika Serikat itu adalah negara yang jahat bisa dibilang. Kita ya tidak seharusnya menganggap seluruh warga Amerika Serikat demikian. Ya contohnya Al Gore. Ya dengan Al Gore kita bisa merubah persepsi kita terhadap Amerika Serikat. Ya contohnya dengan adanya itu persepsi Amerika Serikat jahat bisa kita kurangi karena ya di dalamnya banyak juga orang-orang yang baik yang berjuang demi kebaikan bersama bahkan di seluruh dunia. Sebagai penutup, saya merekomendasikan film ini untuk ditonton ya oleh kalangan pelajar, akademisi, dan para aktivis. Karena ide-ide pokok dalam film ini adalah ide pokoknya yang sangat bagus yang sudah disampaikan oleh Al Gore dengan sangat mudah untuk diterima kita sebagai penonton. Ya, harapannya nanti kita juga bisa membagikan informasi yang sudah kita terima kepada orang lain dengan cara yang mudah juga. Setiap orang dari kita dapat mengajak orang lain juga untuk ikut sadar memelihara lingkungan agar bumi kita tetap dapat dihuni dengan nyaman oleh anak cucu kita nanti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.